Oke, baik, selamat pagi Anda sekalian. Ini adalah pertemuan kelima kita di pembelajaran kita matematika peminatan. Dan hari ini kita masuk ke materi kita kelima dengan judul besar persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen ini nanti terdiri dari beberapa bentuk, namun yang hari ini kita pelajari hanya terdiri dari 2 bentuk. Nah, kita langsung saja ke bentuk yang pertama, yaitu persamaan eksponen dengan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat c. Nah, ingat A ini adalah basisnya atau bilangan dasarnya. Dengan syarat kemarin A itu harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Dengan kata lain, basis tidak boleh negatif. Sudah, dan tidak boleh angka 1. Berarti yang boleh ada 2 nanti, lebih besar dari 1, berarti angka 2 dan seterusnya, atau di antara 0 sama 1. Nah, jika kita bertemu dengan bentuk yang seperti ini, kiri kanan basisnya sudah sama. Itu yang pertama sekali harus digarisbawahi dulu ya. Kiri kanan basisnya sudah sama. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah silahkan coretkan basis kiri dengan basis kanan. Maka tertinggallah yang akan kita selesaikan adalah fx sama dengan c. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan persamaan eksponen ini? Kita harus cari nilai x di sini, nilai x yang diminta supaya persamaan ini memenuhi atau persamaan ini bernilai benar adanya. Oke, kita ke contoh yang paling sederhana dulu. Contoh pertama, katanya selesaikanlah persamaan eksponen berikut. 4 pangkat x sama dengan 64. 4 pangkat x sama dengan 64. Nah, sekarang pertama kita cek dulu apakah basis kiri dan basis kanan itu sudah sama. Kalau seandainya nanti basis kiri dan basis kanan sudah sama, maka kita tinggal coret. Tapi kebetulan basis kiri dengan basis kanan belum sama. Basis kirinya 4, basis kanannya 64. Maka mari kita ubah antara 4 dan 64 ini supaya sama basisnya. Sebenarnya 4 ini boleh kita ubah ke 2 pangkat, 64 juga boleh kita ubah ke 2 pangkat. Tapi yang lebih sederhananya lagi, ternyata 4 ini biar aja tetap 4. 64 ini kebetulan bisa diubah menjadi 4 pangkat. Nah, kita ubah 4 pangkat x, tetap kita buat 4 pangkat x. 64 ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, sifat-sifat eksponen ya. Mengubah sebuah bilangan ke bilangan berpangkat. Misal 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, 64 itu berapa? 4 pangkat, oke, 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, 16, 4 pangkat 3, 64. Maka ini hasilnya adalah 4 pangkat 3. Nah, 64 itu adalah 4 pangkat 3. Jangan lagi ditanya dari mana 4 pangkat 3. Silahkan dikali-kalikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudah samakah kiri dengan kanan? Sudah. Maka kita tinggal coret. Maka tinggallah pangkatnya. Fx sama dengan c. Inilah fx-nya, si x sama dengan si c. Maka jawabannya, penyelesaian dari persoalan yang pertama ini adalah x sama dengan 3. Oke, Ibu rasa untuk contoh yang paling sederhana ini boleh lah ya. Oke, ini contoh yang pertama. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Oke, diberikan pada kita persoalan 5 pangkat x tambah 1 itu sama dengan katanya 25 akar 5. Nah, ingat, kalau menyelesaikan persamaan eksponen ini, kita harus gunakan sifat-sifat eksponen untuk mengerjakan yang boleh dikerjakan terlebih dahulu. Kenapa? Ini tidak boleh di sini 25 sama akar 5, maka di sini harus 5 pangkat sekian gitu. Nah, apa yang harus kalian kerjakan kalau bertemu 25 kali akar 5? Maka gunakan sifat eksponen, sifat yang mana? A pangkat n kali A pangkat n. Maka pangkat ditambah. Kemudian keluarkan akarnya. Kita pertama sekali cari dulu basisnya ya. Angka 5. 25. Oh, ternyata 25 ini boleh diubah ke 5 pangkat. Akar 5 juga boleh diubah ke 5 pangkat. Maka silahkan ubah. Itu dulu yang pertama. Supaya nanti kiri sama kanan itu sama. Jadi kalau mau muncul pun ini 1/25, ubah 1/25 jadi 5 pangkat. Begitu kira-kira. Maka ini karena tidak boleh lagi diubah, maka tinggal Ibu buat 5 pangkat x tambah 1. Sama dengan 25 tadi, ternyata kita dapatkan adalah 5 pangkat 2. Akar 5 diubah ke bilangan berpangkat. Ini juga sudah pernah kita pelajari. Silakan buka materinya. Ya. Akar 5, kalau kita ubah ke bilangan berpangkat, ternyata dia adalah 5 pangkat setengah. Oke. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat setengah boleh dikerjakan? Boleh. Ada sifat eksponen yang menyatakan A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkat ini kita tambah. Maka ini kita selesaikan lagi. 5 pangkat X tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2 tambah setengah. Itu sifat. Ya, jangan ditanya lagi nanti. 2 tambah setengah berapa? 2 setengah.
2,5 itu kalau diubah ke bilangan pecahan kan sama itu dengan 5/2. Nah sekarang ibu tanya, sudah samakah basis kiri dengan kanan? Sudah. Karena basis kiri dan basis kanan sudah sama, maka tinggal kita lakukan pencoretan, maka tersisalah pangkatnya yang akan kita selesaikan. Oke ya, pangkatnya yang akan kita selesaikan, maka tinggal ibu buat X tambah 1 sama dengan 5/2. Oke, kan kita mau cari nilai X, maka silahkan pindahkan yang boleh dipindahkan. Oke, berarti X sama dengan ini persamaan linear satu variabel pelajaran 1 SMP, berpindah positif 1 menjadi minus 1. Nah, maka X sama dengan berapa? 5/2 kurang 1. Samakan penyebut, ini 2/2, 5 kurang 2, maka jawabannya adalah X sama dengan 3/2. Oke, boleh ya kira-kira ya. Oke, satu lagi untuk menambah pemahamanmu lagi. Oke, kita diberikan soal 32 pangkat 2X kurang 3. Nah, katanya sama dengan 1/8. Nah, ini sama dengan 1/8 katanya. Oke, kita cek. Sudah samakah basis kiri dengan basis kanan? Ternyata belum. Begitu ya. Kita lihat, oh ada angka 32. Kemudian ada angka 8. Kira-kira ini basis berapa ya? Bilangan berpangkat berapa lah di sini? 2 pangkat kah atau 3 pangkat? Kalau 3 pangkat, 3 kali 3, 3 pangkat 3, 27. Nah, tidak mungkin. Ke-8 lagi, berarti berapa? 2 pangkat. Berarti kalian harus sudah pintar-pintar melihat basis di sini. Boleh kita ubah ke bilangan berpangkat berapa? Gitu kira-kira. Nah, 32. 32 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5. Ya kan? 2 pangkat 5 kan? Iya, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Maka 2 pangkat 5. Nah, 32 ini 2 pangkat 5. Dipangkatkan lagi dengan siapa? 2X kurang 3. Sama dengan 1/8 ini 2 pangkat berapa itu 1/8? 8. 8 dulu ya ibu buat ya. 8 itu ternyata adalah 2 pangkat 3. Kalau tidak percaya, kali-kalikan dalam hatimu. Ya. Kan 2. Nah, ini nggak boleh langsung dicoret, tidak boleh. Harus bentuknya begini dulu. Nah, sama-sama di kiri kanan. Nah, ini kerjakan dulu. Gimana cara ngerjakan? Ada sifat perpangkatan yang menyatakan A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya kita kali. Ini juga berarti pangkatnya kita kali. Hati-hati mengalihkan pangkat ini. Berarti 2 pangkat 5 kali 2X 10X. Jangan cuma kali 5 kali 2X, tapi 5 ini juga dikalikan dengan minus 3. Berarti 5 kali minus 3 minus 15. Sama dengan, masih ingatkah kalian mengubah yang di bawah ini supaya dia nanti jadi 2 pangkat? Berarti dia naik ke atas kan? 2 pangkat. Tapi yang positif dia akan naik menjadi minus 3. Adakah sifat perpangkatan ini? Ada. Sudah dipelajari? Sudah. Silahkan nanti Ananda buka lagi buku Ananda kalau Ananda tidak mengerti. Nah, sekarang kita cek. Sudah samakah basis kiri dengan basis kanan? Oh, ternyata sudah. Sudah boleh dilakukan pencoretan? Sudah. Maka kita coret. Apa yang tersisa? Pangkatnya yang kita kerjakan. Maka 10X kurang 15 sama dengan minus 3. Kerjakan apa yang mau dicari, X yang mau kita cari. Berapakah X di sini supaya benarlah pernyataan ini? Nah, gitu kira-kira, ya. Maka 10X sama dengan minus 3. Ini berpindah minus 15 menjadi positif 15. Oke ya, menjadi positif 15. Maka ibu tulis 10X sama dengan berapa minus 3 tambah 15? Positif 12. Maka X-nya sama dengan 12/10. Masih bolehkah ini disederhanakan? Boleh, sama-sama bagi 2. 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. Maka inilah nilai X yang memenuhi. Oke, semoga kalian paham dulu untuk bentuk yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bentuk yang kedua. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu bentuknya begini. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama ini A pangkat konstanta, tidak memuat variabel di sisi kanannya, ya. Pangkatnya itu di sisi kanan ini sekarang sudah memuat variabel. Oke ya. Nah, sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Apa persamaannya Ibu bilang? Persamaannya nanti bahwa basis kita ini tidak boleh basis kita tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih besar dari 0. Itu ingat ya. Nah, kalau sudah sama basis kiri dengan basis kanan, ya tinggal coret saja basis ini. Maka yang tersisa penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx.
contoh aja langsung ya. Contoh yang pertama, kita disuruh menyelesaikan. Nomor 1, selesaikanlah persamaan berikut. 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 81 dipangkatkan dengan 2x kurang 4. Nah, lihat 3 ini kan nggak boleh lagi kamu ubah ke bilangan berpangkat. Ya 3 memang 3 pangkat 1 gitu loh kira-kira ya. Berarti yang boleh kamu ubah siapa sih? 81. 81 ini pasti itu berhubungan dengan 3. 3 pangkat berapa dari 81 ya? Karena bentuknya nanti kita harus samakan. Nanti ada lagi bentuk yang lainnya, beda nanti basis kiri dengan basis kanan. Itu pelajaran yang selanjutnya. Oke. Nah, sekarang berarti ini mau kita ubah. Ini nggak perlu diubah. Karena ini yang paling kecil 3 itu ya 3 pangkat 1 gitu. 81 itu berapa yuk? 3 pangkat 3 27. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2x kurang 4. Oke, ini selesaikan dulu, jangan langsung ke matematikan begini, nanti salah ya. Maka kita selesaikan dulu. 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat, ya kalikan ke dalam, 4 kali 2x 8x, 4 kali minus 4 minus 16. Sudah sama kiri kanan? Sudah. Silakan coret. Maka kerjakan pangkatnya. Ini fx sama dengan gx. Berarti 2x kurang 1 sama dengan 8x kurang 16. Oke, kita kerjakan. 2x pindahkan 8x. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kiri kanan sudah membuat variabel x. Bentuk pertama tadi kan belum, ya. Nah, dekatkan konstanta dengan konstanta. Ini minus 16. Berarti temannya adalah si positif 1. Kenapa positif 1? Karena berpindah. Jadi positif 1. 2x kurang 8x minus 6x sama dengan minus 16 tambah 1 berapa? Minus 15. Oke, minus 15. Maka kita kerjakan. Maka x sama dengan minus 15 per berapa? Minus 6. Sama-sama bagi negatif, habis ya. Sederhanakan aja lagi yuk, sama-sama bagi 3. 15 bagi 3 5. 6 bagi 3 2. Maka jawaban paling sederhana adalah 5 per 2. Boleh ya kira-kira ya untuk yang ini. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua katanya akar pangkat 2 dari 3 dipangkatkan dengan 2x kurang 3. Sudah. Itu sama dengan katanya 9 dipangkatkan dengan x kurang 1. Nah, sudah Ibu katakan tadi nggak boleh ada akar di sini. Harus sama-sama 3. Berarti kayak mana caranya biar nggak ada akar di sini? Silahkan ubah si akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2x kurang 3 ini menjadi bilangan berpangkat. Sudah pernah dipelajari? Sudah. Ingat sifat-sifat eksponen. 9 juga kita ubah. Oke? Masih ingat ya? Akar pangkat m dari a pangkat n sama dengan balik n. Pokoknya yang manapun ini terserah lah. Yang penting nanti hasilnya adalah a pangkat m per n. Ubah. Kan sudah Ibu katakan kalau akar di sini akar pangkat 2. Di matematika tidak pernah ditulis. Maka ini kita kerjakan nanti jadi 3 pangkat 2x kurang 3 per berapa jadinya di sini? Pernya per 2. Lepaslah akarnya. Oke ya. Sama dengan 9 itu kan boleh kita ubah jadi 3 pangkat. Nah, ini yang paling kecil nih si 3. Jadi 3 pangkat berapa 9? 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan si x kurang 1. Kalau udah kayak gini boleh cari? Belum, kerjakan dulu ini ya. Oke, berarti kita tulis 3 pangkat 2x kurang 3 per 2 sama dengan, ya kalikan ini 3 pangkat berapa ini yuk? 2 kali x 2x kurang 2 kali 1 2. Sudah boleh dicoret? Sudah. Coret. Apa yang tertinggal? Ya, tinggal pangkatnya. Tinggal pangkatnya yang akan kita selesaikan. Maka kita dapatlah 2x kurang 3 per 2 sama dengan berapa ini yuk? 2x kurang 2. Oke, gimana cara ngerjakan ini? Lakukan perkalian silang. Kan ini kan bolehnya dibuat ini per 1. Nah, kalau kali silang 1 kalikan kemari, 2 kalikan kemari. Ya, oke. Maka 1 kali 2x kurang 3 ya tetap aja hasilnya 2x kurang 3. Sama dengan 2 kalikan kemari, berarti 2 kali 2x kurang 2. Oke, kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Maka 2x kurang 3 sama dengan, ya kalikan yang ke dalam 4x
Ini kalikan ke dalam, minus 4. Lihat keselesaian lagi, dekatkan X dengan X, konstanta dengan konstanta. Oke, maka Ibu tulis 2X berpindah 4X menjadi negatif 4X sama dengan, ini tetap di sini minus 4, berpindah minus 3 jadi apa? Plus 3. Berapa 2X kurang 4X? Minus 2X sama dengan minus 4 tambah 3 min 1. Supaya ini tinggal X, maka kiri kanan kita bagi dengan minus 2. Boleh gitu ya, boleh langsung. Kalau udah paham langsung aja ya. Minus 2X bagi minus 2, tinggallah X sama dengan minus 1 bagi minus 2, tinggallah setengah. Maka jawabannya X yang memenuhi adalah setengah. Oke ya. Boleh ya, semoga kalian paham dengan bentuk pertama dan bentuk kedua dari persamaan eksponen yang Ibu ajarkan hari ini. Nah, untuk tugas, silakan dicek di GCR. Oke, nah dimanapun Anda sekalian berada, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan selamat pagi.